Halo, assalamualaikum sobat tani semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan cara seleksi buah melon yang sudah berumur 38 HST ya, sobat tani semuanya. Jadi sebenarnya di kebun kami, di kebun sobat tani ini sudah dilakukan seleksi buah, tapi karena kemarin ada yang request di kolom komentar untuk dibuatkan videonya, maka khusus untuk video ini kami sudah menyiapkan beberapa contoh ya, pohon yang bisa diseleksi seperti itu. Sedangkan kalau untuk buahnya sendiri di tempat kami sudah sebesar ini ya, sebesar ini. Melonnya sudah sebesar ini dan sudah mulai pembentukan net ya. Jadi kalau ukuran ya mayoritas segini, ini yang menurut kami cukup bagus. Jadi bentuknya juga cukup besar, netnya juga mulai terbentuk, walaupun proses pembesaran buah ini masih belum selesai ya sobat tani semuanya. Jadi nanti setelah ini mungkin sekitar umur 55 HST itu buah melon akan mengalami proses pembesaran buah lagi gitu. Jadi jika sobat tani semuanya ingin menanam melon, jangan khawatir dulu ya kalau misalkan buahnya di umur 32 itu tidak bertambah besar, karena pada umur-umur tersebut memang untuk melon jenis golden emerald itu memang sedang ini berproses untuk membentuk net ya, seperti itu ya sobat tani semuanya. Nah, bisa dilihat ini sampai sana ini sudah berbuah semua. Tapi kalau untuk contoh buah yang bisa diseleksi itu seperti ini. Nah, seperti ini ya sobat tani semuanya. Jadi ada contohnya. Ini contoh melon yang bentuknya kurang bagus ya. Jadi kalau dibandingkan dengan melon yang di sebelahnya, yang di sini itu kan bentuknya bisa bulat gitu ya. Walaupun memang netnya belum sempurna. Kemudian kalau di sini itu kan sebenarnya bentuknya seperti ini gitu ya. Ini seharusnya dibuang, tapi karena di tempat kami, di kebun kami, satu pohon kan membuahkan satu. Nah ini kita harus cek dulu apakah di satu pohon ini buahnya lebih dari satu gitu ya. Kalau misalkan tinggal satu ini aja gitu misalkan, itu seharusnya ya tetap dipertahankan gitu, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa melonnya bisa dikonsumsi sendiri, atau mungkin bisa untuk uji coba juga ya, nanti besarnya kalau bentuk seperti ini pada waktu kecil, ketika besar itu seperti apa, kayak gitu, itu juga bisa. Tapi kalau misalkan ada 2, ada 3, bahkan lebih, itu seharusnya diseleksi. Nah, kebetulan di sini ada, di pohon ini ada 2 ya, yang satunya ini, yang satunya ini, nah yang satunya ini kayak gini. Nah, ini kan kalau jika dibandingkan dengan melon yang ada di bawah kayak seperti ini walaupun di bawah tapi bentuknya kan kecil ya. Ini ini di atas tapi bentuknya lebih besar dari yang di bawah gitu. Nah, jadi kalau seperti ini itu lebih baik yang dibuang itu yang bagian bawah tadi seperti itu. Nah, ini yang dibuang seperti itu. Ini kebetulan pruningnya juga seharusnya sudah mulai dilakukan ya, dari batang yang paling bawah seperti ini di dihilangkan aja untuk mengurangi kelembapan ya. Karena kalau dari pengalaman kami di usia mendekati 40 HST ini, untuk melon-melon tertentu itu ini rentan terkena penyakit seperti itu sobat tani semuanya. Jadi ini ya, mungkin akan kami praktekkan bagaimana cara pemotongannya. Jadi kalau untuk pemotongannya sendiri sebenarnya gampang. Jadi yang pertama, ini kan sudah dilakukan pemotongan ujung ya. Nah, kita nanti bisa potong di bagian sini, di bagian sini ya, di bagian sini kayak gitu. Jadi ini bisa dipotong kayak gini. Nah, pakai gunting atau bisa pakai alat yang sekiranya cepat ya. Nah, seperti itu.
Dan kalau bisa proses seleksi buah ini dilakukan di pagi sampai siang hari saja ya Sobat Tani semuanya, kecuali untuk case-case tertentu misalkan pada saat tanam pertama itu masih belum bagus manajemennya, itu dilakukan di siang atau mungkin mendekati sore nggak apa-apa. Tapi kalau saran kami kalau bisa untuk pruning atau seleksi buah itu dilakukan di pagi dan pagi sampai siang hari seperti itu. Nah ini buahnya kayak gini, ini sebenarnya ya sayang sekali ya, tapi ya gimana lagi, ini adalah buah melon yang harus kami seleksi kayak gitu ya. Mungkin seperti itu ya Sobat Tani semuanya. Kalau untuk pruning daun bawah itu mungkin bisa dipotong ya dari bawah nanti menuju ini mungkin buahnya itu ada di pohon keberapa gitu ya. Kalau misalkan seperti ini kan ini belum saya pruning ya, yang ini ya, yang daun ini nggak apa-apa. Jadi memang pruningnya di sini pelan-pelan seperti itu. Dan nanti kalau misalkan yang di atas ini kalau di tempat kami memang mungkin nanti daun ke-33 kami hilangkan, jadi kami pruning di pucuknya. Tapi ini belum kami lakukan Sobat Tani, karena di sebelah yang sana ya, greenhouse yang sebelah sana yang bagian timur itu masih banyak sekali pekerjaannya ya. Mungkin karena baru pertama kali tanam dan manajemen waktunya juga masih belajar juga. Jadi memang masih banyak yang harus dikerjakan Sobat Tani semuanya. Tapi insya Allah ke depan SOP-nya sudah mulai kebentuk. Jadi bisa dilihat ini sangat rapi dan lebar ya, jalannya sangat lebar. Berbeda dengan video yang sebelumnya. Video yang sebelumnya itu kan jalannya nggak ada, jalannya sempit. Nah seperti ini, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah jadi ya alhamdulillah ini inilah ya proses ya Sobat Tani semuanya. Ya mungkin nanti dari awal akan kami buat seperti ini kayak gitu supaya maintenance-nya juga gampang ya kan. Kemudian ketika mau ada penanganan atau pencegahan penyakit itu juga gampang. Dan faktor lain seperti kelembapan itu juga bisa dikurangi karena jarak antara tanaman juga semakin semakin lebar ya. Karena kalau misalkan semakin dekat itu kan daun-daunnya kan juga bertumpuk seperti itu Sobat Tani semuanya. Jadi kalau misalkan daun bertumpuk itu kan ini ya adem ya, jadi virus mungkin nanti gampang masuk seperti itu. Dan di tempat kami seperti yang kami sampaikan di video-video sebelumnya, masalah terbesar di irigasi tetes itu adalah dripnya Sobat Tani semuanya. Dripnya yang seperti ini ya, yang seperti ini. Jadi untuk menangani hal tersebut itu di ujungnya selalu kami beri kurasan seperti ini ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menguras air yang ada di dalam pipa ini ya. Ketika misalkan ada kristal atau penggumpalan itu bisa dibuang lewat sini sehingga drip emiternya ini tetap bersih kayak gitu. Nah seperti ini. Mungkin ini adalah melon di Sobat Tani Farm ya. Ini umurnya 38 HST ya, bisa dilihat seperti ini kalau dari bawah. Oh iya, untuk Sobat Tani semuanya yang tinggal di Ponorogo atau dekat Ponorogo, nanti insya Allah di kebun Sobat Tani akan ini ya diadakan wisata petik melon. Insya Allah nanti akan dibuka mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023. Jadi misalkan ada Sobat Tani yang rumahnya dekat dengan greenhouse kami dan ingin merasakan melon premium dan merasakan suasana petik sendiri di kebun kami, itu stay tune ya. Kemudian kalau misalkan Sobat Tani ada media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, itu bisa follow kami di sosial media ya Sobat Tani semuanya. Oke, mungkin itu saja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Tani semuanya.